Land Cruiser hitam di kilometer 50. Komnas HAM dia memberi clue-clue gitu, misalnya disebut ada dua mobil Avanza silver hitam dan sebagainya, itu yang perlu dijelaskan kalau itu bukan petugas kepolisian siapa mereka. Kemudian ada juga disebut mobil Land Cruiser warna hitam gitu ya. Ini Land Cruiser ini kan biasanya mobil petinggi gitu ya. 6 anggota Front Pembela Islam tewas dengan luka tembak semuanya di dada sebelah kiri. Saksi dan penyelidikan di lokasi kejadian, korban masih hidup ketika diringkus. 3 lubang terlihat menganga di dada kiri Muhammad Suci Qaddafi, 21 tahun. Di sekitar lubang itu terlihat noda menghitam. Pengawal Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizik Syihab itu tewas pada Senin dini hari 7 Desember lalu. Bersama 5 temannya, Qaddafi sempat berkejaran dengan polisi yang mengintai Rizik. Ada jenazah yang memiliki 2, 3, atau 4 lubang dengan noda hitam di sekelilingnya. Total ada 19 bekas timah panas di tubuh mereka. Kesamaannya, sebagian besar lubang itu ada di dada kiri. Jenazah mereka dikuburkan pada Jumat 11 Desember lalu. Umar, paman Andi Oktiawan yang juga tewas ditembak, mengatakan luka tembak di tubuh keponakannya tembus sampai ke punggung. Saya ikut memandikan jenazah, ada 4 bekas tembakan, sampai belakang bolong, saya lihat, ujar Umar saat bertemu dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Kemudian yang kedua, bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua mengarah tembakannya ke arah jantung para syuhada. Kemudian yang ketiga, dilihat dari bekas tembakan, menurut para ahli yang hadir pada pemandian jenazah, bahwa para syuhada tersebut ditembak dari jarak yang cukup dekat. Kemudian juga bahwa menurut para ahli yang hadir, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut dilakukan ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Ada juga bekas luka tembak di mata kiri pemuda 33 tahun itu. Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Islam Munarman menduga noda hitam di tubuh para pengiring itu bekas jelaga sisa mesiu. Artinya, kata Munarman, mereka ditembak dari jarak dekat. Semua luka tembak berada di area mematikan dekat jantung, ujarnya, di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Kamis 10 Desember lalu. Ade Firmansyah, dokter ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menjelaskan, salah satu ciri luka tembak jarak dekat adalah tanda berwarna hitam pada bagian tubuh. Luka itu terbentuk karena mesiu yang menempel di kulit. Adapun tanda tembakan dengan jarak sangat dekat terlihat dari bekas kemerahan di kulit karena terselomot moncong pistol yang masih panas setelah menyala. Namun, ciri-ciri itu bisa saja samar atau hilang jika peluru menembus pakaian. Bisa saja, kata Ade, gambaran lukanya seperti tembakan jarak jauh. Seperti pada mata kiri Muhammad Qaddafi, lebam terlihat di wajah Andi Oktiawan dan Faiz Ahmad Syukur. Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Kepolisian RI Kramat Jati, Arif Wahyono, menyebutkan lebam pada 6 anggota Laskar Khusus FPI itu bukan hasil tindakan kekerasan, melainkan perubahan warna membiru pada beberapa bagian tubuh seseorang yang sudah meninggal. Soal luka tembak, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan hal tersebut masih dalam proses penyidikan. Sejak pulang dari Arab Saudi pada Selasa 10 November lalu, Rizik Syihab ditengarai terus-menerus diintai agen Telik Sandi. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Munarman mengklaim aparat intelijen disebar setidaknya di 3 lokasi, yakni markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, pondok pesantren di Megamendung, Bogor, dan rumah pribadi di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Habib diintai secara ketat, ujarnya. 2 petugas keamanan di pondok pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Desa Kuta Megamendung mengatakan banyak orang tak dikenal mondar-mandir di sekitar kompleks pesantren sejak 11 November lalu hingga 2 hari sebelum acara peletakan batu pertama proyek masjid di pondok milik Rizik tersebut. Bertemu dengan anggota FPI, orang-orang itu ada yang mengaku sedang mencari tanah yang dijual atau tersesat karena mengikuti petunjuk peta digital. Menurut 2 penjaga pos FPI itu, pada Jumat 4 Desember, mereka mendapat informasi sebuah drone terbang di sisi selatan pesantren. Mencari pemilik pesawat nirawak itu, anggota FPI mencegat para tamu dan kendaraan yang melintas, termasuk 1 minibus berwarna putih. Mobil berisi 3 pria berpakaian hitam berupaya tancap gas saat diperiksa, tapi masih bisa di-stop. Mengintegrasi para penumpang, anggota FPI menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara. Tak hanya itu, 2 warga desa Kuta mengatakan 1 dari 3 orang tertangkap menyewa sebuah villa pada akhir November lalu bersama keluarga. Menurut 2 warga Kuta itu, pengelola villa sempat mengantar 3 orang tersebut mencari tanah.
Dimintai tanggapan, Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto membantah jika anggotanya disebut memata-matai kompleks pesantren Rizik Syihab di Megamendung. Itu hoax, ucap Wawan. Mengaku tak nyaman dikuntit, Rizik Syihab berniat mencari tempat pemulihan setelah sempat diopname di Rumah Sakit Umi Bogor. Sempat menginap beberapa hari di perumahan The Nature Mutiara Sentul, dia dan rombongan keluarga kemudian pergi menuju sebuah lokasi di Karawang, Jawa Barat pada Ahad malam 6 Desember. Saya mencari tempat yang lebih tenang, ujarnya. Edwin, nama samaran, mendengar suara dua benda keras beradu dari ujung telepon. Selama sekitar 8 menit, dia berkomunikasi dengan Ahmad Sofyan alias Ambon melalui telepon WhatsApp. Dua anggota FPI itu penumpang mobil berbeda. Edwin menumpang Toyota Avanza, sementara Ahmad menaiki Chevrolet Spin. Menurut Edwin, terdapat 6 orang di setiap kendaraan. Mobil Edwin dan Ahmad masuk rombongan Rizik Syihab yang berangkat dari perumahan The Nature Mutiara Sentul pada Ahad tengah malam 6 Desember lalu. Konvoi itu terdiri atas 8 mobil. 4 diantaranya diisi keluarga Rizik. Menurut Edwin, setidaknya ada 4 mobil yang membuntuti mereka. Mengetahui ada mobil pengintai, 6 mobil memisahkan diri sejak keluar dari pintu tol Karawang Timur. Adapun mobil Edwin dan Ahmad berbelok ke Jalan Kelari di dalam kota Karawang. Di sana, mereka kejar-kejaran dengan mobil polisi. Menurut Edwin, mereka sempat saling pepet dan potong jalur. Selama itu pula, panggilan telepon Edwin dan Ahmad tidak pernah putus. Setelah melewati 3 persimpangan lampu lalu lintas, mobil Edwin lolos dan masuk ke gerbang tol Karawang Barat. Melaju sekitar 3 km dari pintu tol, dia menunggu Ahmad yang tercecer di belakang. Suara mobil bertabrakan itulah yang terakhir terdengar di telepon. Mobilnya tak pernah muncul, lalu suara di telepon senyap dan putus, tutur Edwin. Kiri ya? Bukan Sapri. Itu kenapa dia? Penting mau IB dulu tempat aman. Pangda, kayaknya kita hari nggak bisa kesini Pangda, nggak bisa Karawang Pangda. Nanti dulu para kita keluar aja kemana? Dan Bogor apa mana Dan? Balik markas. Balik markas aja. Tenang anak-anak. Udah jangan balik, tenang. Balik ya. Balik markas, masuk tol. Pangda izin Pangda, lapor ke anak-anak. Mobil Edwin kemudian melaju, lalu berhenti di res area kilometer 57. Seorang narasumber yang menelusuri tewasnya anggota FPI ini mengatakan sempat terjadi tembak-menembak antara tim polisi dan pengawal Rizik di mobil Chevrolet Spin. Baku tembak itu terjadi sebelum mobil masuk ke jalan tol. Petunjuk penting dari kontak senjata ditemukan di dekat bundaran Jalan Internasional Karawang Barat. Di lokasi itu digambarkan ada penemuan proyektil dan selongsong peluru yang tercecer di sekitar rumputan di pinggir jalan menuju gerbang tol Karawang Barat. Berdasarkan informasi yang didapat, diperoleh 3 foto di lokasi yang menggambarkan penemuan proyektil dan selongsong peluru yang tercecer di sekitar rumputan di pinggir jalan menuju gerbang tol Karawang Barat. Sekretaris Umum FPI Munarman menyanggah kabar bahwa anggota FPI dibekali senjata api. Adapun Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pelaku menyerang personil kepolisian dengan revolver berkaliber 9 mm. Ada 2 pistol yang disita. Belakangan, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyatakan ada bekas jelaga mesiu di salah satu tangan pengawal Rizik yang tewas. Firtian Judiswandarta, Sekretaris Jenderal Persatuan Penembak Indonesia menjelaskan, senjata jenis revolver yang lazim beredar adalah kaliber 38 mm buatan Amerika Serikat. Selain itu, ada yang berkaliber 9 mm. Kaliber itu versi Eropa dan ada di Indonesia, kata Firtian yang mengaku belum melihat barang bukti pistol dalam kasus penembakan anggota FPI ini. Bukan hanya polisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut menyelidiki kasus penembakan ini. Namun, Khairul Anam, anggota Komnas HAM sekaligus ketua tim penyelidikan, tunggu penyelidikan lebih jauh karena kami menyusuri semua lokasi dengan metode tertentu, ucapnya. Pistol dari kedua mobil ditengarai masih menyala ketika pengawal Rizik Syihab di Chevrolet Spin dan tim pengintai masuk lagi ke jalan tol melalui gerbang tol Karawang Barat. 2 orang yang mengetahui peristiwa penembakan ini mengatakan ban mobil Chevrolet kempis setelah
setelah terkena tembakan. Kendaraan itu terhenti di ujung jalan keluar rest area kilometer 50. Polisi langsung mengepung 6 penumpang Chevrolet dan ketika kejadian itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Penjaga warung yang berada sekitar 200 meter dari lokasi mengatakan, ada petugas yang menghalau pengunjung dan pedagang di rest area untuk mendekat, serta melarang mereka mengambil gambar. Polisi sedang menangani teroris, ujarnya menirukan ucapan petugas. Menurut 2 saksi mata, sekitar sejam kemudian, mobil Toyota Land Cruiser hitam dan 1 mobil lain merapat. 6 personil FPI diminta berpindah ke kendaraan lain setelah Land Cruiser itu datang. Sebelum berpindah, kata 2 saksi itu, 4 orang yang terlihat masih hidup bisa berdiri dan berjalan sendiri ditengkurapkan di aspal. Sedangkan 2 orang lainnya terlihat pincang. Keramaian di rest area kilometer 50 itu diperkirakan bubar sekitar pukul 01.30 seiring dengan rombongan polisi melaju lagi di jalan tol. Sekitar pukul 3 pagi, 6 anggota Laskar Khusus FPI tersebut tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam kondisi lengang, waktu tempuh dari rest area kilometer 50 ke rumah sakit sekitar 1 jam. Namun, mereka tiba dalam kondisi tak bernyawa lagi. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Tubagus Adi Hidayat, mengakui tim yang membuntuti rombongan FPI merupakan anak buahnya. Itu anggota kami, ujar Tubagus. Adapun Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran mengklaim mobil polisi yang membuntuti rombongan Rizik Syihab dipepet, lalu diserang dengan senjata api dan senjata tajam. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, ucapnya Senin 7 Desember lalu. Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil menduga ada pelanggaran hak asasi manusia dalam tewasnya 6 anggota FPI itu. Nelson Simamora, anggota koalisi sekaligus Ketua Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menilai ada berbagai kejanggalan dalam peristiwa itu. Tak tertutup kemungkinan terjadi tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang membuat terduga pelaku tak mempunyai kesempatan membela diri di pengadilan. Kami mendesak pemerintah membuka seluruh fakta seputar peristiwa itu, ujar Nelson. Ya minimal ada data baru dari Komnas HAM. Kan kita nggak bisa berharap Komnas HAM jadi penyidik atau jadi hakim. Kan tetap Komnas HAM itu lakukan tugas negara, yaitu membela hak asasi manusia. Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Tapi bagaimanapun itu udah diucapkan. Paling tidak ada pikiran alternatif di publik, tidak sekedar versi dari negara itu. Nah, kita paham bahwa Komnas HAM itu nggak mungkin independen sepenuh-penuhnya. Karena Komnas HAM dipilih secara politis itu. Jadi tokoh-tokoh Komnas HAM tentu ada deal politik dengan DPR. Bagaimanapun dia diskrutinisasi oleh DPR. Jadi unsur itu mesti kita kenal itu. Tetapi Komnas HAM juga punya acuan ke statuta-statuta internasional. Jadi tetap Komnas HAM dilindungi dengan 2 cara itu. Dilindungi oleh keyakinan masyarakat Indonesia sendiri dan dilindungi oleh opini publik internasional. Nah di dalam keadaan itu Komnas HAM kadang-kala dia mesti siksak gitu. Supaya kalau terlalu keras mungkin dia nggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara tuh. Jadi saya bisa paham bahwa kecemasan Komnas HAM dari awal diperlihatkan dengan cara dia mencicil informasi itu. Kan konferensi pers pertama kan Komnas HAM kami udah punya bukti, tapi kemudian diterangkan secara lebih hati-hati karena orang anggap bukti Komnas HAM itu adalah bukti otentik. Padahal semua pembuktian itu hanya disebut bukti otentik sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti di depan pengadilan itu. Jadi terima dulu pernyataan itu sebagai sinyal bahwa informasi publik tidak bisa dikendalikan sepihak oleh negara. Karena itu Komnas HAM terangkan dalam konferensi pers kemarin tuh. Memang ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya tuh. Itu karena publik memang berhak tahu itu. Karena sementara ini kan seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara. Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini adalah problem yang harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat. Jadi sambil menghargai kemarahan publik, saya juga memberi apresiasi pada usaha Komnas HAM untuk siksak secara cerdik agar supaya tetap bisa dihargai sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia. Oke, kalau begitu posisi Anda kita
ikuti cara berpikirnya Komnas HAM sekarang ya, Bung Rocky, karena ada Iya. orang setidaknya yang disebut oleh Komnas HAM dalam penguasaan petugas dan kemudian dia tewas. Artinya itu unlawful killing gitu ya. Jadi itu yang Yes. kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti secara pidananya. Kan, dan ini pelanggaran HAM saja, ini tidak masuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat. Kalau publik maunya pelanggaran HAM berat, semua harus diseret dan sebagainya. Tapi kalau Komnas HAM seperti Anda bilang siksak tadi, dia menyebutkan oke, tidak pelanggaran HAM berat, tapi ini ada pelanggaran HAM dan itu perlu ditindaklanjuti. Ini kemana kira arahnya menurut Anda? Saya anggap bahwa publik nangkap logika yang kacau dari keterangan aparat. Kan sebetulnya awalnya publik tidak percaya bahwa ada orang yang udah ditangkap, dimasukin mobil, tapi masih pegang pistol buat ngelawan. Kan itu nggak masuk akal kan? Kan prosedurnya seseorang itu sebelum dimasukkan mobil digeledah dulu, ditiarapin tuh, lucuti dulu seluruh kemampuan dia untuk melawan, baru diborgol masuk mobil. Jadi itu berarti prosedurnya nggak dijalanin dong. Masa kalau dianggap ada penjahat, 2 udah mati, 4 masih dianggap potensial penjahat, sebelum dia diketahui FPI kan dianggap penjahat oleh aparat itu kan, dimasukin mobil tanpa digeledah, itu kan konyol aparatnya kan. Jadi sinyal itu diberikan oleh Komnas HAM bahwa ada prosedur yang kacau yang mengakibatkan mungkin ada perlawanan, tapi juga dikasih sinyal bahwa bagaimanapun ada pembunuhan di dalam mobil aparat, di dalam mobil negara. Itu kan itu ekstensi dari negara, mobil aparat itu kan. Jadi terbunuh di dalam lokasi negara, itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM, karena ada unsur kenapa negara tidak bisa melindungi warga negara yang ada di mobil negara. Itu logikanya begitu tuh. Nah, simpang siur itu nanti yang harus diluruskan di pengadilan. Nah, pengadilan mungkin menganggap oke, itu kriminal karena kesalahan prosedur, aparat tidak menggeledah segala macam, tapi sekali lagi itu pembuktian yang nanti akan banyak pakar. Tetapi kalau kemudian ditemukan bahwa ada semacam desain, nah itu baru dianggap pelanggaran berat karena didesain untuk menghilangkan nyawa itu. Jadi saya kira di dalam 2 sudut pandang itu Komnas HAM secara hati-hati mengusulkan proposal temuan mereka supaya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, karena Komnas HAM bukan penegak hukum gitu. Ya. Gitu. Karena kalau saya kira betul Anda, karena dari catatan Komnas HAM itu sampai sejauh ini ada 12 kasus tuh yang masuk kriteria pelanggaran HAM berat itu sampai sekarang juga tidak diproses gitu. Kalau ini kan rekomendasinya kan pidana, jadi harusnya ini memang polisi memproses itu. Menurut Anda apakah kira-kira ini rekomendasi kali ini karena bukan bersifat pelanggaran HAM berat akan ditindaklanjuti? Saya kira iya, karena kasus ini nggak bisa diambangkan, dan kasus ini akan jadi kasus yang bermuatan politik panjang sampai 2024. Jadi negara juga harus memutuskan bahwa ada pelanggaran, entah itu pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan atau tindak pidana kriminal yang memang dilakukan oleh aparat, sehingga klasifikasinya akan ditentukan oleh pengadilan. Apakah ini prosedur salah atau memang kesengajaan yang sifatnya kriminal atau memang ada unsur pelanggaran HAM. Jadi saya menganggap bahwa Komnas HAM membaca seluruh kasus dan mengevaluasi mana kasus yang efektif untuk menghasilkan penyelesaian. Nah, kasus ini dipilih sebetulnya secara sangat mungkin aja kita sebut kata cerdik, supaya kasusnya tidak terlantar seperti kasus Novel Baswedan dulu, kan itu terlantar bertahun-tahun hanya untuk mencari cara agar supaya beberapa petinggi mungkin masih terlibat di dalam institusi-institusi resmi, lalu ada nama yang tidak mungkin disebutkan, sehingga Novel Baswedan akhirnya yang memutuskan bahwa iya memang, tapi ini bukan sekedar dua pelaku di lapangan. Novel tetap menganggap bahwa ada desain yang lebih besar, tapi minimal udah ada putusan bahwa ada pelanggaran terhadap Novel Baswedan, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, sejarah yang akan menyimpan teka-teki novel masih disimpan oleh sejarah. Teka-teki kilometer 50 juga akan disimpan oleh sejarah. Yang disimpan sejarah suatu waktu bisa dibuka juga oleh pelaku sejarah baru. Itu soalnya kan. Ya. Jadi perkiraan Anda skenarionya kalau kemudian ini akan bergulir, ada penindakan hukum dan sebagainya, kira-kira model
model Novel Baswedan ya, model tersangka Novel Baswedan yang akan ditempuh nih katanya. Ya, saya kira itu nanti pasti ada person, ada pelaku yang pasti akan dihukum. Dan publik mungkin menganggap ya ini nggak maksimal, ya tapi begitulah cara kita membaca kekuasaan hari ini. Dan hal-hal mulai dari pelanggaran HAM 20 tahun lalu, 50 tahun lalu kan polanya sama seperti itu. Nah yang sekarang karena keterbukaan dengan segala tekanan publik, negosiasi dengan penguasa segala macam, itu akan berujung pada penghukuman individual gitu. Saya menduga begitu, penghukuman individual. Jadi 2 petugas di lapangan mungkin dinyatakan sebagai bersalah, lalu kasusnya perlahan-lahan dilupakan karena pasti ada kasus seleber baru, ada kasus-kasus selebritis baru di dalam soal-soal kejahatan kemanusiaan. Jadi udah kita coba perlahan-lahan memahami problem ini. Tetapi yang penting kasus ini sudah terbuka pada publik Indonesia, punya jalan masuk sekarang ke pengadilan dan terbuka untuk dipantau oleh masyarakat hak asasi manusia internasional. Nah di situ Indonesia akan dikasih ponten baru, apakah betul-betul publik internasional percaya bahwa ini secara kriminal, atau masyarakat hak asasi manusia dunia menganggap bahwa ada unsur negara yang disembunyikan di situ. Itu konsekuensinya tuh. Ini kan kalau kita jeli membaca, atau bukan jeli lah, kalau seperti kita dingin membaca persoalan, memang ini luar biasa nih Komnas HAM. Dia memberi clue-clue gitu, misalnya disebut ada 2 mobil, itu 2 mobil Avanza, silver, hitam dan sebagainya, itu yang perlu dijelaskan kalau itu bukan petugas kepolisian siapa mereka. Kemudian ada juga disebut mobil Land Cruiser warna hitam gitu ya. Ini Land Cruiser ini kan biasanya mobil petinggi gitu ya. Walaupun kemudian Tempo lewat investigasinya pernah menyebut bahwa ini katanya dikendarai oleh seorang perwira berpangkat AKBP. Ini kita pun juga bertanya-tanya juga, wah kalau AKBP pakai Land Cruiser ini luar biasa juga kan gitu. Ini jadi harusnya lebih dingin gitu melihat rekomendasi Komnas ya. Ya itu yang dimaksud dengan upaya untuk memverifikasi sesuatu yang dicurigai publik. Kan Komnas terpaksa dia harus melayani kecurigaan publik karena informasi terbuka. Jadi Komnas juga hati-hati, jangan-jangan publik lebih tahu dari Komnas tuh, lalu Komnas dilecehkan itu. Jadi perlahan-lahan dia akan tunjukkan yang dia sebut sebagai barang bukti versi Komnas supaya diterjemahkan oleh publik kan. Nah kalau terjemahan publik itu menimbulkan heboh baru, mungkin Komnas HAM akan lanjutkan evaluasinya secara lebih mendalam itu. Demikian juga pers. Jadi ini sebenarnya permainan waktu dalam upaya untuk menagih kesungguhan negara di dalam memperlihatkan keadilan pada 6 orang yang tewas di situ tuh. Oke. Jadi saya kira mungkin kita tutup perbincangan kita ini dengan sebuah sebuah meme yang dulu sering kali muncul, jadi mohon bersabar, ini ujian. Iya. Dan sebetulnya ujiannya udah dijawab karena ini kan pertanyaan multiple choice saja tuh. Jadi publik udah jawab ujiannya, tinggal kita tunggu berapa nilai yang akan diberikan oleh negara pada ujian itu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini dan pilih video seru lainnya.